divisi yang ditampung divisi SDM organisasi dan diklat ya. Di Bawaslu Kota Cimahi ada 4 divisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Kebetulan saya divisi SDM organisasi sudah tergambar lah kalau cerita SDM organisasi terus Bawaslu lah ya. Saya tidak akan menyampaikan terlalu lama, mungkin tidak bagian lah ya serius-seriusnya. Di bawah aja biar nggak ngantuk ya. Tadi sekilas sudah dijelaskan Pak di pembukaan Pak Yusa ya, apa itu Bawaslu. Intinya penyelenggara pemilu itu di undang-undang ada 3 lembaga. KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu yang mengawasi seluruh proses tahapan pemilu, dan ada satu lagi DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu ada hanya di tingkat pusat saja Jakarta. Tugas DKPP itu hanya menangani masalah etik penyelenggara. Jadi kalau misalnya saya sebagai Bawaslu atau rekan-rekan KPU yang dianggap menyalahi kode etik atau melanggar etika, itu bisa dilaporkan ke DKPP. Ya, dan di penyelenggara pemilu DKPP biasanya disebut sebagai malaikat pencabut SK. Kita bekerja hari ini secara formil itu karena SK kan? Dan satu-satunya pihak yang bisa mencabut SK itu adalah DKPP, hanya itu tingkat pusat ya. Kalau di tingkat kabupaten kota itu hanya ada Bawaslu dan KPU. Apa sih yang menjadi kewenangan Bawaslu? Tugas Bawaslu itu diatur di undang-undang, di regulasi yang kita laksanakan hari ini, dan sampai saat ini belum berubah sejak pemilu 2019. Tadi saya lihat banyak yang acung ya, 2019 banyak yang sudah nyoblos ya. Artinya kan bukan pemilih pemula kan, bukan pemilih pemula karena sekarang kedua kali mencoblos ya. Nah di 2019 regulasi dasar aturan pemilu itu diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017, dan saat ini undang-undang yang digunakan itu hanya mengalami perubahan sedikit saja, diatur di Undang-Undang 7 2023, tapi prinsipnya itu masih banyak diatur di Undang-Undang 7 2017. Kenapa penting regulasi? Segala sesuatu yang dilakukan di negara ini harus berbasis pada aturan atau regulasi.